Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 dengan anggota yaitu saya, Martin Chandra dengan NIM 2024 10 10 30 32 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ikang Tanoto dengan NIM 2024 10 10 30 18. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek kami. Sebelum itu, kami akan menjelaskan mengenai desain dari aplikasi yang akan kami buat. Untuk Ikang Tanoto, dipersilakan. Ya, jadi desain aplikasi yang kami buat yaitu menggunakan prinsip knapsack problem. Pada aplikasi ini akan diterapkan pada sebuah restoran yang bernama Tens. Pada restoran ini nantinya setiap porsi memiliki harga 10.000, di mana setiap porsi itu dapat diisi oleh banyak macam lauk dan nasi tidak termasuk pada harga tersebut. Harga 10.000 itu merupakan sebuah kelipatan dan pembulatan. Jadi apabila pelanggan nantinya memilih lauk dengan harga kurang dari 10.000 akan dibulatkan menjadi 10.000. Demikian pula bila pelanggan membeli lauk lebih dari 10.000 akan dibulatkan menjadi ke atas. Yaitu misalnya pelanggan membeli lauk dengan total harga 12.000, maka nantinya pelanggan akan membayar lauk tersebut seharga 20.000, yaitu kelipatan dari 10.000, karena akan jadi pembulatan ke atas. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Martin. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma knapsack yang kami pakai dalam codingan kami. Di sini terdapat sebuah fungsi knapsack, di mana knapsack ini memiliki dua parameter, yaitu batas harga dan kecuali. Batas harga di sini diartikan sebagai kapasitas maksimum yang dapat dimuat untuk kombinasinya. Lalu kecuali ini adalah menu-menu atau lauk-lauk yang telah dipesan oleh user sebelumnya. Karena di aplikasi kami ini memiliki dua macam rekomendasi, yaitu rekomendasi menu terbaik dan rekomendasi menu pelengkap berdasarkan lauk yang dipilih oleh customer. Untuk cara kerja codingannya adalah berikut ini. Di sini ada sebuah variabel daftar menu 2 yang berisi duplikat dari daftar menu. Jadi di daftar menu 2 ini berisi semua lauk-lauk yang ada. Lalu di bagian sini ada sebuah if yang digunakan untuk menghapus lauk-lauk yang ada pada kecuali, yang ada pada variabel kecuali ini, sehingga lauk yang ada pada variabel kecuali ini tidak termasuk dalam kombinasi yang akan dibuat nantinya. Karena di sini kami menggunakan knapsack brute force, yaitu pengecekan satu persatu kombinasinya. Lalu di sini ada daftar harga, yang isinya daftar harga dari semua lauknya. Lalu di sini ada perulangan yang digunakan untuk membuat semua kemungkinan kombinasi yang dapat terjadi. Jadi baik dari kombinasi yang cuma satu harga hingga kombinasi yang berisi panjang daftar harganya. Lalu di sini ada sebuah perulangan di mana base case-nya adalah jumlah menu sama dengan 0. Lalu jika base case-nya tidak terpenuhi, maka else akan dijalankan. Dan dalam else ini memiliki sebuah base case lagi,
di mana jika dasar harganya ada sama dengan 0 atau kosong, atau batas harganya sama dengan 0, maka akan di-return sebuah list kosong, yang artinya bahwa tidak perlu diberikan sebuah kombinasi terbaik. Lalu di sini akan diseleksi mengenai jumlah harga kombinasi yang kurang dari batas harganya, sehingga jumlah harga kombinasi yang lebih dari batas harganya ini akan dihilangkan. Jika sudah diseleksi, maka semua kombinasi yang berada di bawah batas harga ini akan masuk ke dalam sebuah variabel bernama seleksi, dan akan dijalankan dalam base case ini, karena jumlah menu akan dikurangi terus-menerus hingga mencapai 0. Di sini akan dilakukan pengecekan lagi dengan syarat yaitu harga tertinggi dan dengan lauk terbanyak. Akan tetapi di sini yang ditambahkan adalah harga tertingginya. Misal ada 2 lauk dengan harga 3.000 dibandingkan dengan 1 lauk yang berharga 4.000. Maka akan dipilih 1 lauk dengan harga 4.000 karena yang ditambahkan adalah harga yang paling tinggi. Lalu jika ada kombinasi harga yang sama, seperti contoh 2 lauk dengan harga 4.000 dan 2 lauk lainnya dengan harga 4.000 juga, maka akan dipilih berdasarkan jumlah stok yang paling besar. Misal kombinasi pertama ini jumlah stoknya yaitu 30, sedangkan kombinasi kedua ini jumlah stoknya 32, maka yang akan dipilih adalah kombinasi kedua karena stoknya lebih banyak. Lalu setelah diseleksi untuk mencari kombinasi yang paling pas, yang paling cocok, maka perulangan ini akan dijalankan, di mana perulangan ini memiliki base case jika tidak ada kombinasi terbaik yang dihasilkan karena tidak ada yang di bawah batas harga, maka akan di-return sebuah list kosong, yang artinya tidak ada kombinasi terbaik. Selain itu, akan di-return juga hasil fix. Jadi, hasil fix ini berisi indeks-indeks lauk yang sudah disesuaikan dengan daftar menu originalnya atau daftar menu awalnya. Jika sudah sama dengan panjang dari kombinasi hasilnya, maka hasil fix ini akan di-return atau dikembalikan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Yang pertama, kami memiliki fitur admin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, untuk kita dapat login sebagai admin, kita cukup memasukkan nomor meja, yaitu admin, dan passwordnya yaitu admin juga. Dengan demikian, maka akan muncul fitur-fitur untuk admin. Fitur yang pertama yaitu ada fitur untuk memasukkan data lauk. Pada fitur ini, admin dapat memasukkan data lauk yang ada pada restoran tersebut. Seperti kita misalkan nama lauknya yaitu rendang. Dan jumlah lauknya misalnya 20. Dan harga per lauknya yaitu 3.000. Dengan demikian maka data tersebut telah ditambahkan pada list menu. Untuk melihat list menu apa saja yang ada pada restoran, kita dapat melihat menggunakan fitur yang kedua, yaitu fitur untuk menampilkan daftar lauk. Ya, di sana dapat terlihat menu-menu apa saja yang ada pada restoran ini, dan juga telah ditambahkan data rendang yang telah kita inputkan sebelumnya.
Yaitu ada nama lauk rendang dengan jumlah stok 20 dan harga per lauknya 3.000. Lalu berikutnya ada fitur yang ketiga, yaitu fitur untuk menghapus data lauk. Untuk menghapus data lauk pada list menu, hanya cukup untuk memasukkan nomor lauk tersebut. Fitur ini dapat digunakan untuk jika lauk pada restoran tersebut telah habis atau sedang tidak menjual menu lauk tersebut pada hari itu. Misal kita ingin menghapus lauk udang, yaitu nomor 6, kita ketikkan 6, dan data tersebut akan terhapus dari list menu. Untuk itu kita coba lihat menggunakan fitur yang kedua, yaitu fitur menampilkan daftar lauk. Ya, di sana dapat dilihat menjadi hanya 6 lauk dengan udang yang telah kita hapus sebelumnya. Lalu ada fitur yang keempat, yaitu untuk menampilkan riwayat pesanan. Ini akan menampilkan riwayat pesanan apa saja yang telah dipesan oleh pelanggan. Ya, di sana ada tanggal, nomor meja, dan metode pembayaran. Lalu juga ada nama-nama lauk dan menu apa saja yang dipesan, serta total harganya. Kita kembali ke fitur admin, yaitu ada fitur yang nomor 5, yaitu untuk membuat password meja. Fitur ini digunakan untuk membuat password meja kepada pelanggan. Pelanggan yang ingin membeli pada restoran ini nantinya akan diberikan password dan serta nomor meja yang telah dibuat oleh admin. Oleh karena itu, admin harus membuat terlebih dahulu nomor meja beserta passwordnya. Untuk membuat itu cukup memasukkan nomor meja. Misal nomor meja 5. Ya. Dan passwordnya akan secara otomatis terinputkan oleh sistem dengan menggunakan perintah random. Dapat dilihat hurufnya acak dibuat oleh program. Lalu yang terakhir ada fitur keluar untuk mengakhiri proses sebagai admin. Dan akan kembali ke fitur login. Untuk fitur sebagai pelanggan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fitur sebagai pelanggan, di sini kita akan login sebagai pelanggan dengan menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya pada fitur admin. Di sini, jika kita menginputkan nomor meja atau password yang belum terdaftar, maka sistemnya tidak akan membiarkan Anda masuk. Seperti ini, saya masukkan 3, tapi terdapat tulisan bahwa nomor meja tidak terdaftar, lalu 5, seperti tadi. Kalau misalkan kita masukkan password asal, maka password yang dimasukkan adalah salah. Maka kita masukkan password yang tadi, maka masuk. Di sini, untuk menu fitur awalnya, pelanggan akan diberikan sebuah rekomendasi menu terbaik yang dibuat dengan knapsack yang tadi saya jelaskan. Jika kita ingin menolak rekomendasi ini, kita mencet N untuk menolaknya, lalu kita akan dialihkan untuk memilih lauk yang kita inginkan. Seperti contoh, kita ingin memesan ayam dengan jumlah lauk 2. Di sini kita akan diberi rekomendasi lagi untuk yaitu rekomendasi menu pelengkap agar yang dipesan lebih maksimal. Jika kita menolak rekomendasi ini, maka kita inputkan N, lalu kita akan dialihkan di sini. Di sini tertulis pesanan yang kita lakukan saat ini, lalu akan ditanyakan apakah kita ingin memilih lauk lagi apa tidak. Jika kita memilih Y, maka kita akan dialihkan kembali ke memilih lauk. Jika kita memilih N, maka kita akan dialihkan ke bagian hasil pesanan. Untuk saat ini, kita pilih bagian Y.
Kita pilih lagi, misal kita pilih ikan 1, maka dapat kita lihat karena jumlah yang kita pesan ada dari 12.000, yaitu 8.000 dan 4.000, maka total harganya akan berlaku kelipatan, sehingga Grabstack akan otomatis membaca batas harga ini, sehingga batas harga dinaikkan menjadi 20.000. Lalu jika kita ingin menerima kombinasi ini, kita inputkan ini, lalu kita akan munculkan sebuah hasil pesanan yang harga kelipatan 20.000. Kelipatan 10.000 yaitu 20.000. Lalu di sini ada 3 fitur, yaitu fitur menambahkan menu. Di sini kita akan dialihkan kembali ke menu awal, yaitu ada rekomendasi. Jika kita ingin menerima rekomendasi ini, kita pencet C, lalu kita akan hasil pesanan ini akan ditambahkan. Lalu misal kita inputkan lagi, akan kita inputkan undang 1, kita tolak rekomendasi ini, lalu kita tidak ingin memilih lagi, kita pencet N, maka rendang ini akan masuk ke bagian ini. Lalu ada fitur kedua, yaitu menghapus menu yang kita pesan. Ini digunakan apabila kita ingin mengganti atau menghapus karena salah penginputan. Maka kita masukkan angka 2, lalu kita pilih nomor menu yang ingin kita hapus. Misal kita ingin menghapus menu nomor 3, kita inputkan 3. Maka menu nomor 3 akan terhapus. Lalu berikutnya, fitur nomor 3 yaitu menerima dan membayar. Kita tekan 3, lalu kita masukkan cara pembayarannya, yaitu tunai, GoPay, OVO, atau Dana. Untuk ini kita masukkan tunai. Jadilah hasil dari pemesanannya. Lalu kita akan enter kembali, dan kita akan keluar dari aplikasinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.